Assalamualaikum Republik Santuy. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang terbaik selalu. Nah, jadi di episode kali ini kita akan langsung aja membahas si Lalamove, guys. Jadi udah lama nih kan gak mainin Lalamove. Nah, beberapa hari kemarin kita coba lagi nih aktifkan dan coba cocol nih orderan si Lalamove. Dan semakin gak jelas sistem Lalamove nih, lelangnya kayak gimana semakin gak jelas bener-bener dah. Gue coba cocok berkali-kali gitu kan, sulit sangat, memang sangat sulit sekali. Gue akuin ya, baik itu di tempat di pinggiran atau di tempat ramai di tengah-tengah yang orderannya deket-deket, tetap sulit kalau menurut gue untuk yang sistem yang sekarang, karena semakin gak jelas gitu. Kalau sistem yang sebelumnya kita bandingkan dengan sistem yang tahun lalu aja gitu, yang lebih dekat. Lu nyocok pertama, lu masih tetap bisa ikut lelang gitu. Misal ada orderan yang masuk, baru satu driver bergabung, lu bergabung masih bisa dapat orderan gitu. Nah, itu dilelangnya secara acak walaupun gitu kan. Nah, kalau yang sekarang ini belum ada driver yang bergabung nih, lu baru masuk duluan, lu paling cepet gitu kan. Tahu-tahu keluar dari pesanan ini gitu. Ini semakin gak jelas bener. Terus ada yang bilang karena jarak menentukan, bang. Enggak, gue bantah ini jarak menentukan tuh enggak gitu kan. Karena gue nyocol yang 1 km, 2 km nggak dapet guys. Langsung tetap bacanya keluar dari pesanan ini gitu. Bukan nggak dapet lelang ya. Kalau nggak dapet lelang masih oke. Ini lelang pun nggak diikutin gitu, nggak diikut sertakan. Terus yang kedua, mungkin ada driver favorit, bang. Ya, ada lop-lopnya tuh yang ada tandanya. Ini juga gue bantah. Kemarin gue dapet ada lopnya, langganan lah gitu, dan titiknya tidak terlalu jauh, nggak dapet juga, kalah. Terus rating itu gue juga berani adu, rating gue baik gitu kan, dengan poinnya oke. Walaupun pengikut gue followers gue itu nggak terlalu banyak gitu, nggak sampai ratusan, karena kan gue udah jarang mainin tuh semenjak ada si Grab Gojek. Nah, kemarin gue coba-coba lagi, dari sekian banyak, mungkin ada kali di atas 10 loh, banyak banget, di ya 20-an mungkin, atau berkali-kali lah, banyak gitu. Yang nyantol cuma satu. Nah, ini gue bantah jarak, love, history, tempat dan lain-lain itu karena yang gue dapat ini yang 5 km, yang 1 km, 2 km mental, nggak ikut lelang, nggak dapet lelang gitu. Kalau misalkan jarak 5 km ini nggak ada driver, ini agak sulit, karena ini tempatnya memang tempat ramai driver gitu, guys. Kan gue evaluasi dulu dong gitu kan. Walaupun untuk mencari driver Lalamove tuh, kalau yang bag oke kelihatan, kalau yang non bag ini masih samar-samar biasanya gitu kan. Entah itu akun sampingan, entah itu emang yang nggak pakai atribut kayak gitu. Dan tapi gue berani mastiin area yang kemarin gue cocol ini area yang ramai driver dan ramai orderan. Makanya dari segi jarak nggak terlalu jauh, dari segi driver emang rame di situ gitu. Ini maksud gue gini ya, ini kan jadi kita berpikiran negatif gitu kan. Kemarin juga ada yang komen nih di bawah, di video-video sebelumnya, ya bang, gue udah gabung seminggu gitu kan, atau 2 minggu, atau beberapa hari, terus nyocok nggak dapet bang, katanya gitu. Oke, kalau misalkan kalah lelang, nggak mungkin selama itu gitu ya. Apalagi dengan jarak-jarak yang mungkin pasti kan dia 3 hari pertama evaluasi, oh di sini rame, titik-titiknya, terus dia pindah dalam waktu seminggu itu, bisa lah harusnya dapat gitu kan. Nah, ini nggak jelas nih sekarang sistem si lelang Lalamove ini kayak gimana. Makanya kemarin kan ada yang bilang ada korlapnya ya. Nah, ini gue nggak tahu, kalau misalkan ada korlap kayak gini kan jadi isu sih, masih isu ya. Gue nggak bisa make sure juga, agak negatif jadinya, agak pusing. Ada yang bilang member lah, ada yang bilang kalau mod
setahu gue masih bisa diadu karena dari tahun kemarin juga masih ada lah yang pakai mode-mode isu-isunya gitu ya. Nah ini nggak tahu nih kayak gimana lelang si Lalamove gitu. Maksud gue Lalamove ini nggak mau mencontoh tetangga-tetangganya gitu kan. Minimal kalau misalkan nggak bisa kayak Duo Ijo yang auto bid gitu kan, nyari-nyari yang terdekat lah, yang ratingnya bagus lah gitu, atau yang historinya bagus. Minimal kayak Borzo lah gitu. Kalau Borzo kan cepet-cepetan nih muncul, dapat, nggak usah lelang gitu. Atau kayak tahun kemarin lah, ini keluar dari pesanan ini tuh maksudnya apa gitu, gua masih bingung juga tuh. Minimal ikut lelang lah gitu, jadi ada harapan gitu kan. Ini kita gini bos, kalau main Lalamove tuh, kalau misalkan kita nungguin notif, itu bisa, tapi jaringan harus kuat banget, handphone juga harus apa namanya, yang oke lah gitu siram dari kecepatannya, karena itu sangat berpengaruh si prosesor. Kalau misalkan kita ngandelin notif ya. Nah kalau misalkan kita mantengin HP terus, nah kalau misalkan nggak ikut lelang, agak miris juga ya. Kita udah standby aja kalau Lalamove pun gitu ya. Banyak tuh orang yang standby di menunya Lalamove gitu, di dashboardnya nungguin langsung keluar. Tapi karena ada yang keluar dari pesanan ini, agak bingung juga gue tuh. Iya maksud gue gitulah. Kalau misalkan nggak bisa auto bid, ikutlah cara si Borjo gitu kan. Langsung cepet-cepetan. Jadi yang pertama nyocol dapat ya dapat gitu, walaupun ya terserah lah mau pakai mod atau kayak member terserah gitu. Tapi sistemnya jadi jelas gitu. Kalau ini udah lelangnya nggak jelas, ditambah ada yang keluar dari pesanan ini, silahkan coba pesanan lain, itu menambah semakin nggak jelasan gitu. Semoga ada orang Lalamove yang komen atau yang bisa lebih meyakinkan apa sih maksudnya gitu kan, yang mempengaruhi bener-bener tuh apa. Kalau jarak, driver unggulan gitu, atau misalkan rating, itu gue berani bilang sih itu nggak berpengaruh, tapi bukan faktor utama gitu. Karena yang kemarin gue bilang 1 km 2 km yang ada love-nya itu tetap nggak dapet, tapi saat gue cocol yang 5 km 6 km itu bisa dapet. Itu sih guys, jadi agak bingung aja gitu. Semoga besok-besok Lalamove bisa dievaluasi gitu kan sistemnya. Terserah dah, bagus-bagus kalau misalkan pakai auto bid. Kalau sekarang kan Argo tuh kayaknya ada yang masih memperhitungkan, ada yang udah nggak memperhitungkan gitu kan. Kalau tahun kemarin tuh buset, Argo 6.400, Argo 8.000 tuh di bawah 10.000 tuh males orang nyocol, bener males banget gitu. Biasanya masih bisa sortir kita gitu kan, misalkan pengen yang di atas 20 kayak gitu-gitu. Nah kalau sekarang Argo minimum aja udah, Argo 9.400 aja udah cepet banget hilangnya gitu. Nah ini semoga bisa mungkin sistemnya auto bid, atau cepet-cepetan lelangnya, atau minimal kayak lelang tahun kemarin lah gitu, jadi lebih jelas gitu. Kasian juga si driver jumpernya, karena kan mungkin semakin banyak juga nih yang udah daftar kayak gitu. Nah ini mungkin bisa disesuaikan dengan kondisi di lapangan gitu lah Lalamove ya. Ini aja sih pesan-pesan sedikit gitu, untuk ya kali aja ada yang nonton gitu kan, yang bisa menyampaikan ke si Lalamove, walaupun agak susah sih memang. Gitu aja guys di episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.